Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali di konten untuk melakukan review paper ya. Yang kedua, sebelumnya kita sudah pernah melakukan review untuk paper dari hmm, The Design Philosophy. Sebelumnya kita pernah lakukan review ya terhadap paper The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol dari David D. Clark dan David L. Tenenhaus ya. Nah, saat ini di review yang kedua kita coba untuk melakukan review paper dari Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn pada tahun 1974 dengan judul Protocol for Packet Network Intercommunication. Nah, langsung saja untuk latar belakang dari paper ini. Jadi pada saat itu terdapat berbagai jenis jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda-beda. Setiap jaringan memiliki cara sendiri untuk mengirim dan mengirim data ya, sehingga menyulitkan komunikasi antar jaringan. Nah, pendekatan yang umum pada saat itu adalah menggunakan koneksi langsung, di mana jaringan harus terhubung secara langsung untuk dapat berkomunikasi. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan efisiensi. Nah, dalam era pengembangan teknologi komputer dan pertumbuhan jaringan, terdapat kebutuhan yang mendesak akan koneksivitas yang lebih baik antara jaringan komputer, organisasi, dan institusi ya yang ingin dapat berkomunikasi dengan mudah dan mengirimkan data secara efisien di antara jaringan yang berbeda. Respon terhadap tantangan tersebut, Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn mengembangkan protokol TCP/IP. Nah, protokol ini dirancang untuk mengatasi hambatan komunikasi antar jaringan dengan mencegah data dengan memecah data menjadi paket-paket kecil dan menggunakan pendekatan berbasis paket ya. Nah, salah satu tujuan utama dari pengembangan protokol TCP/IP adalah menciptakan koneksivitas yang lebih luas antar jaringan komputer. Protokol ini dirancang dengan tujuan untuk memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk berkomunikasi dan saling bertukar data secara efektif. Selanjutnya kita coba bahas konsep dasar tentang protokol TCP/IP. Nah, di sini kita membagi 3 pembahasan. Pertama itu konsep dasar protokol TCP/IP, yaitu pemecahan data menjadi paket-paket kecil. Protokol TCP/IP menggunakan pendekatan basis paket ya, di mana data yang akan dikirim dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket memiliki bagian dari data asli dan informasi header dan juga informasi kontrol yang diperlukan untuk pengiriman yang tepat. Pemecahan data menjadi paket-paket kecil ini memungkinkan pengiriman data secara efisien dan fleksibel melalui jaringan. Terus poin kedua itu mekanisme kontrol aliran. Protokol TCP/IP memiliki mekanisme kontrol aliran yang bertujuan untuk mengatur laju pengiriman paket agar sesuai dengan kemampuan penerima untuk menerima dan memprosesnya. Nah, dengan memastikan pengiriman yang dengan menggunakan pengaturan aliran ini, TCP/IP dapat menghindari terjadinya kelebihan beban pada penerima yang dapat menyebabkan kehilangan paket atau penurunan performa. Mekanisme kontrol aliran ini memastikan pengiriman yang andal dan efisien. Untuk poin ketiga, penggunaan pengelamatan IP atau indeks internet protokol sebagai cara untuk mengidentifikasi dan mengarahkan paket-paket data ke tujuan yang
tepat di jaringan. Seperti perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP yang unik yang terdiri dari serangkaian angka yang mengidentifikasikan jaringan dan perangkat tersebut. Pengalamatan IP memungkinkan paket-paket data dikirim melalui jaringan dengan cara yang benar, menghubungkan pengirim dan penerima dengan efektif. Oke. Selanjutnya di dalam paper ini juga dibahas tentang keunggulan protokol TCP/IP ya. Nah, manfaat dan tujuan utama dari protokol ini kemampuan menghubungkan jaringan komputer yang berbeda secara interoperable. Protokol ini menyediakan standar-standar komunikasi yang umum di antara jaringan, memungkinkan berbagai jenis jaringan komputer untuk saling berinteraksi dan bertukar data tanpa harus memperhatikan detail implementasi internal masing-masing jaringan. Hal ini membuka pintu bagi konektivitas yang lebih luas dan pertukaran informasi yang efektif antara jaringan-jaringan yang berbeda. Nah, terus untuk keunggulan yang lainnya itu dia mendukung pertumbuhan dan pengembangan jaringan secara scalable. Dengan memecah data menjadi paket-paket kecil, protokol ini memungkinkan pengiriman data yang efisien bahkan dalam jaringan yang besar dan kompleks. Skalabilitas ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan internet dan kemampuannya untuk menangani lalu lintas data yang meningkat seiring berjalannya waktu. Menggunakan standar terbuka yang telah ditetapkan secara luas, hal ini memastikan bahwa protokol ini dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh berbagai pihak tanpa ada kendala keterbatasan vendor tertentu. Dengan standarisasi yang konsisten pada protokol TCP/IP memfasilitasi pengembangannya teknologi dan layanan baru serta memungkinkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ya di dalam dunia jaringan komputer. Selanjutnya memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mendukung berbagai jenis aplikasi dan kebutuhan komunikasi. Nah, dari pengiriman biasa hingga streaming media, protokol ini mampu menangani berbagai jenis data dengan efisiensi ya, dan handal. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi dan revolusi protokol sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu menyediakan mekanisme yang kuat untuk memastikan pengiriman data yang handal dengan pengaturan aliran, pemulihan kesalahan, dan mekanisme tanda terima konfirmasi. Protokol ini dapat mengatasi kerugian paket atau kerusakan dan gangguan lainnya yang mungkin terjadi selama pengiriman data. Kehandalan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa data sampai dengan aman dan akurat ke tujuan yang dituju. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya pengembangan protokol. Nah, terkhusus untuk yang dibahas ya dalam paper ini. Jadi pengembangan protokol TCP/IP oleh Vinton Gesserv dan Robert Ekhan merupakan hasil dari dedikasi mereka ya terhadap kebutuhan akan konektivitas yang lebih baik antar jaringan. Nah, melalui langkah-langkah ini, protokol TCP/IP menjadi landasan komunikasi yang penting dan berperan dalam pertumbuhan internet kita internet yang kita kenal saat ini. Jadi pada tahun 1970-an, Vinton Gesserv dan Robert Ekhan bekerja di DARPA. Mereka mengakui perlunya sebuah protokol yang dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Mereka menyadari bahwa pentingnya sebuah protokol yang dapat menggunakan jaringan tersebut seri dengan jaringan dan antara jaringan lainnya maksudnya. Nah, Gesserv dan Kahn mulai merancang protokol yang kemudian dikenal sebagai TCP/IP dengan fokus pada prinsip-prinsip seperti pemecahan data menjadi paket-paket kecil, mekanisme kontrol aliran, dan penggunaan pengalamatan IP. Protokol ini dirancang dengan tujuan mengatasi hambatan komunikasi
antar jaringan dan mewujudkan konektivitas yang lebih baik. Serve dan Khan melakukan uji coba dan iterasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja protokol. Mereka bekerja sama ya dengan komunitas akademik dan industri untuk menguji dan memberikan umpan balik yang berharga dalam pengembangan protokol ini. Melalui kerjasama dengan lembaga standar seperti IEEE, IETF atau Internet Engineering Task Force, Serve dan Khan bekerja untuk mengembangkan standar resmi untuk protokol TCP/IP. Nah, hal ini memastikan bahwa protokol ini diterima secara luas dan dapat diimplementasikan secara konsisten di berbagai platform dan perangkat. Nah, jadi pada tahun 1981, protokol TCP/IP secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai standar komunikasi untuk ARPANET. Protokol ini kemudian menjadi dasar dan pengembangan internet yang lebih luas. Untuk selanjutnya, ini adalah arsitektur TCP/IP ya. Penjelasan komponen-komponen utama dari protokol ini kita bisa lihat seperti ada IP untuk pengiriman paket dan protokol TCP/IP untuk pengaturan koneksi yang andal. Nah, arsitektur TCP/IP ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk meningkatkan komunikasi antar jaringan yang efektif. Seperti yang tadi saya sebutkan, protokol IP atau Internet Protocol. Nah, ini adalah komponen inti sebenarnya dari arsitektur TCP/IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Selanjutnya ada TCP/IP-nya atau Transmission Control Protocol. Ini menyediakan pengaturan koneksi yang andal ya dan pengiriman data yang terjamin melalui jaringan. TCP mencegah dan menjadi segmen-segmen yang dikirimkan melalui protokol IP. Protokol ini mengatur urutan pengiriman, mendeteksi kesalahan, pengaturan aliran dan pemulihan kesalahan untuk memastikan pengiriman data yang akurat dan dapat diandalkan secara pengirim dan penerima. Di sebelahnya ada UDP ya, kita lihat itu ada User Datagram Protocol. Jadi selain TCP atau TCP/IP juga ada cakupan untuk UDP. Protokol ini berbasis paket juga, tapi tidak menyediakan mekanisme pengaturan koneksi seperti TCP/IP dan jaminan pengiriman yang sama seperti TCP/IP. Protokol UDP ini lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pertukaran data yang lebih cepat, seperti streaming media atau game online. Nah, terus ada layer application ya, kita lihat di situ. Jadi pada protokol aplikasi, arsitektur TCP/IP juga mencakup sejumlah protokol aplikasi yang memanfaatkan bagi protokol IP dan TCP atau UDP untuk menyediakan layanan khusus, misal kayak protokol aplikasi yang populer termasuk kayak HTTP, transfer data web, FTP, SMTP untuk email dan lebih banyak lagi. Untuk referensi TCP/IP untuk memahami arsitektur TCP secara keseluruhan, itu sering kali kita menggunakan model referensi yang terdiri dari 4 lapisan ya. Jadi kayak lapisan jaringan atau network, terus jaringan dampak dan sejarah. Sini kita menyoroti kontribusi dari protokol TCP/IP dalam pengembangan internet modern. Protokol TCP/IP memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan internet modern dan pertumbuhan jaringan komputer secara global. Komputer dan jaringan dapat terhubung satu sama lain membentuk jaringan yang luas dan terpadu yang kita kenal sebagai internet. Protokol TCP/IP memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar individu, organisasi, dan bahkan negara di seluruh dunia. Menjadi standar komunikasi yang
diadopsi secara luas di seluruh dunia. Standarisasi ini memungkinkan kompatibilitas dan interoperabilitas antara berbagai perangkat dan sistem yang menggunakan protokol ini. Hal ini membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan teknologi baru, aplikasi dan layanan yang dapat berjalan secara seragam di berbagai platform. Nah, hal ini memungkinkan kolaborasi, pertukaran informasi, dan akses ke layanan yang lebih luas, pertumbuhan internet yang pesat, dan kemunculan infrastruktur jaringan yang lebih baik. Juga didorong oleh pengguna protokol TCP/IP. Dampak protokol TCP/IP tidak hanya terbatas pada teknologi dan jaringan, tetapi mencakup transformasi sosial dan ekonomi. Internet yang didukung oleh protokol ini telah membuka pintu bagi revolusi digital, menciptakan peluang baru dalam bisnis, pendidikan, hiburan, dan banyak lagi. Jadi protokol TCP/IP juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi digital, memberikan akses ke informasi dan layanan kepada populasi yang sebelumnya terpinggirkan. Secara keseluruhan, protokol TCP/IP telah membentuk dan mengubah landscape teknologi, komunikasi, dan jaringan komputer secara global. Dampaknya yang luas dan terus berkembang menjadikan protokol ini sebagai tulang punggung dari internet modern dan fondasi penting bagi invasi dan pertumbuhan di berbagai sektor kehidupan. Nah, pembahasan selanjutnya di keberlanjutan dan pengembangan. Nah, protokol TCP/IP telah membuktikan keberlanjutannya sebagai dasar komunikasi dan jaringan dan terus berkembang dengan dukungan industri dan standar yang relevan. Nah, yang pertama seperti dominasi di internet. Protokol TCP/IP secara luas digunakan di seluruh internet saat ini. Hampir semua perangkat yang terhubung ke internet, mulai dari komputer, ponsel atau smartphone yang kita pakai, hingga perangkat IoT atau Internet of Things, itu menggunakan protokol TCP/IP untuk berkomunikasi. Protokol ini memungkinkan pertukaran data dan informasi antara perangkat-perangkat tersebut, serta akses ke berbagai layanan dan aplikasi yang ada di internet. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan. Protokol TCP/IP terus mengalami evaluasi dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam komunikasi jaringan. Pengembangan dan peneliti terus bekerja untuk meningkatkan kinerja, kemampuan, dan efisiensi protokol ini. Perubahan dan pembaruan dalam protokol TCP/IP diimplementasikan melalui standar yang relevan yang dikembangkan oleh organisasi seperti Internet Engineer Task Force dan IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, poin selanjutnya standarisasi dan interoperabilitas. Nah, protokol TCP/IP terus berkembang dengan standar dan spesifikasi yang relevan ya. Jadi standar ini memastikan interoperabilitas yang konsisten di antara perangkat di antara perangkat jaringan dan layanan yang menggunakan protokol ini. Nah, melalui kerjasama dalam komunitas, teknologi, dan organisasi standar membuat protokol TCP/IP terus diperbarui dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi saat ini. Keempat, dukungan industri. Jadi protokol TCP/IP mendapatkan dukungan luas dari industri teknologi. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar, penyedia layanan internet, dan produsen perangkat jaringan aktif itu dalam mengembangkan atau mendukung protokol ini. Ini mencakup kontribusi dalam pengembangan standar implementasi protokol TCP/IP di perangkat keras dan perangkat lunak. Serta penelitian terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan keamanan protokol. Yang selanjutnya, ini salah satu pengembangan penting dalam konteks protokol TCP/IP adalah pengenalan IPv6 atau V6, Internet Protocol version 6 ya, atau IPv6. Nah, menggantikan IP versi 4 sebagai versi baru dari protokol IP. IPv6 memiliki alamat IP yang lebih banyak
memungkinkan pertumbuhan jaringan yang lebih luas dan peningkatan kapasitas alamat. Hal ini memungkinkan koneksi internet yang lebih banyak, mengatasi keterbatasan alamat IP yang dialami oleh IP versi 4. Nah, selanjutnya penerapan kasus dan penggunaannya. Nah, di sini kita coba menggambarkan contoh penerapan protokol TCP/IP dan beberapa skenario. Jadi seperti jaringan perusahaan. Jadi protokol TCP/IP digunakan secara luas dalam jaringan perusahaan untuk menghubungkan komputer dan perangkat jaringan internal. Dalam konteks ini protokol TCP/IP memungkinkan pengiriman data yang aman antara departemen dan lokasi yang berbeda dalam organisasi. Nah, hal ini memungkinkan berbagai sumber daya seperti file, printer, dan server aplikasi di seluruh jaringan perusahaan. Nah, selanjutnya komunikasi data. Protokol TCP/IP menjadi dasar untuk komunikasi data dalam berbagai bentuk, ya, misalnya SMTP, Simple Mile Transfer Protocol, terus di dalam lapisan aplikasi TCP/IP digunakan untuk pengiriman email, atau protokol FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file antar komputer yang terhubung dalam jaringan. Terus atau protokol SSH, ya, Secure Shell, menggunakan protokol TCP/IP juga untuk menjalankan sesi komunikasi yang aman dan mengakses jarak jauh ke sistem. Selanjutnya di poin yang ketiga itu aplikasi internet. Protokol TCP/IP memainkan peran sentral dalam berbagai aplikasi internet, ya, yang kita gunakan sehari-hari ini. Misalnya HTTP untuk mengakses halaman web di internet, terus DNS atau Domain Name System, itu menggunakan TCP/IP juga untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang terkait. Terus ada protokol VoIP atau Voice over Internet Protocol, merupakan percakapan suara melalui jaringan IP. Terus ada IoT ini atau Internet of Things, ya. Dalam lingkungan IoT, protokol TCP/IP digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, seperti sensor, peralatan peralatan dan sistem pengendalian, misalkan. Protokol ini menggunakan perangkat IoT untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan infrastruktur jaringan yang lebih besar. Terus yang terakhir di sini saya tulis jaringan publik, ya. Jadi protokol TCP/IP menggunakan koneksi internet melalui penyedia layanan internet atau ISP, ya, Internet Service Provider, dan penggunaan jaringan publik. Nah, penggunaan protokol TCP/IP memungkinkan akses ke berbagai sumber daya dan layanan internet yang biasa kita lakukan, kayak browsing web, streaming, media, atau layanan cloud dan komunikasi sosial lainnya. Nah, apa tantangan dan tren masa depan dari protokol TCP/IP ini, ya. Jadi tantangan dan tren masa depannya ini yang dihadapi oleh TCP/IP, kita lihat ada seperti keamanan, skala internet, IoT, dan M2M communication, kinerja, dan latency. Nah, jadi kayak keamanan, misalkan pengembangan keamanan ini terus dilakukan, ya, meningkatkan keamanan untuk TCP/IP. Termasuk penggunaan protokol tambahan seperti SSL atau TLS untuk enkripsi komunikasi, dan protokol IPsec atau Internet Protocol Security, ya, untuk keamanan jaringan. Sedangkan untuk skala internet, kita tahu dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dan volume data yang ditransmisikan, protokol ini harus mampu menangani lalu lintas jaringan yang besar dengan efisien. Nah, skala internet yang semakin besar itu mendorong pengembangan teknologi seperti IPv6 yang mencakup alamat IP yang lebih banyak, serta peningkatan dalam pengelola lalu lintas jaringan dan mekanisme pengendalian aliran. Untuk IoT dan M2M communication, jadi pertumbuhan IoT dan komunikasi, maksudnya mesin ke mesin, ya, M2M, memperkenalkan tantangan baru bagi protokol TCP/IP. Nah, jumlah perangkat IoT yang terhubung secara eksponensial meningkat, ya,
Dan protokol ini harus dapat mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai jenis perangkat dan sensor yang berbeda. Pengembangan protokol yang lebih ringan dan efisien serta dukungan untuk komunikasi yang lebih kompleks antara perangkat IoT menjadi fokus dalam pengembangan protokol TCP/IP. Nah, untuk kinerja dan latensi dalam aplikasi dalam aplikasi live ya, seperti game online, video streaming, atau komunikasi suara, latensi atau waktu tunda itu menjadi faktor penting. Protokol TCP/IP berfokus pada kehandalan pengiriman data, tapi hal ini bisa mengakibatkan peningkatan latensi. Jadi tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kinerja protokol TCP/IP untuk mengurangi latensi tanpa mengorbankan kendala pengiriman data. Ya, oke. Kita masuk yang terakhir untuk kesimpulan dari paper ini. Jadi protokol TCP/IP selama ini kita tahu ya telah membuktikan dirinya sebagai komponen penting dalam menghubungkan dunia digital dalam menghadapi tantangan dan terus beradaptasi dengan tren masa depan. Nah, protokol ini akan terus memainkan peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi global, pertukaran informasi, dan pertumbuhan jaringan di era modern. Meskipun protokol TCP/IP telah menjadi standar de facto dalam komunikasi jaringan, tantangan seperti keamanan, skala internet, kinerja, latensi itu yang terus dihadapi. Namun protokol ini terus berkembang dengan didukung dengan industri dan penelitian yang berkelanjutan. Nah, pengenalan IPv6 salah satunya, pengembangan keamanan yang lebih baik, dan peningkatan kinerja dan efisiensi menjadi tren masa depan dalam pengembangan protokol TCP/IP. Nah, kurang lebih seperti itu hasil review dari paper ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.